Bab 176. Lintah di leher Ling Huchong menggigit pembuluh darahnya dan menghisapnya lagi. Lan Feng Huang mengeluarkan botol porselen dari dadanya, membuka tutup botolnya, mengulurkan kuku runcing jari kelingking kanannya, mengambil sedikit bubuk putih dari botol, dan menaburkannya di lintah. Keempat gadis Miao melepaskan ikatan pakaian Ling Huchong, menggulung lengan baju dan celananya, mengeluarkan lintah satu persatu, dan meletakkannya di pembuluh darah di dada, perut, lengan dan kakinya. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 lintah menempel di tubuh Ling Huchong. Lan Feng Huang terus mengambil bedak, dan menaburkan sedikit pada setiap lintah. Anehnya, lintah ini menjadi semakin bengkak saat menempel pada kelima gadis Miao, tetapi secara bertahap menyusut saat ini. Yue Bukun tiba-tiba sadar, menghela nafas panjang lega, dan berpikir, jadi yang dia lakukan adalah memindahkan darah, menggunakan lintah sebagai media untuk mentransfer darah dari mereka berlima ke tubuh Conger. Aku tidak tahu bubuk putih itu apa. Sungguh ajaib bisa memaksa lintah muntah darah. Madam Yue juga dengan lembut mengembalikan pedang ke sarungnya, senyum muncul di wajahnya yang tegang. Meski masih ada keheningan di dalam kabin, itu sangat berbeda dari getaran pertempuran yang ganas tadi. Yang lebih langka adalah bahkan 6 dewa lembah persik sangat terkejut sehingga mereka membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya. Karena keenam mulut semuanya terbuka lebar dan tidak dapat ditutup, tentu saja mereka tidak dapat berdiskusi dan berdebat. Setelah beberapa saat, hanya terdengar bunyi klik ringan, dan seekor lintah yang memuntahkan darah di perutnya jatuh ke papan perahu, berputar beberapa kali, lalu mati. Seorang gadis Miao mengambilnya dan melemparkannya ke sungai melalui jendela. Lintah-lintah itu dibuang ke sungai satu persatu, dan dalam waktu makan, lintah-lintah itu dibuang, dan wajah Ling Huchong yang semula hangus berubah menjadi sedikit berdarah. Darah yang dihisap oleh lebih dari 100 lintah dan dituangkan ke dalam tubuh Ling Huchong berjumlah lebih dari 1 mangkuk besar, meskipun tidak dapat menebus darah yang hilang, itu telah menyelamatkannya dari bahaya. Yue Bukun dan istrinya saling berpandangan, keduanya berpikir, gadis Miao ini, dengan martabat sebuah sekte, bersedia menyuntikkan darahnya sendiri ke tubuh Conger. Dia dan Conger tidak pernah saling kenal, jadi bukan berarti dia memiliki perasaan padanya. Dia mengaku sebagai teman dari teman baik Conger, kapan Conger bertemu dengan teman yang begitu terkenal lagi. Lan Feng Huang, melihat wajah Ling Huchong berubah lebih baik, mengambil denyut nadinya, lagi, dan merasakan getarannya menguat, dia sangat senang, dan bertanya dengan lembut berkata, Tuan Ling Hu, bagaimana menurutmu? Meskipun Ling Huchong tidak mengerti semua yang terjadi, dia juga tahu bahwa wanita itu menyembuhkannya, tapi merasa bahwa semangatnya jauh lebih baik, dan berkata, terima kasih, Nona, saya sangat bahagia jauh lebih banyak. Lan Feng Huang berkata, apakah menurut Anda saya sudah tua? Apakah saya sudah sangat tua? Kata Ling Hu, Chong, siapa bilang kamu tua? Tentu saja kamu tidak tua. Jika kamu tidak marah, aku akan memanggilmu saudara perempuanku. Lan Feng Huang sangat gembira, kulitnya seperti bunga musim semi, dan warnanya yang halus sangat meningkat. Dia tersenyum dan berkata, kamu sangat baik. Tidak heran, orang yang tidak memandang rendah laki-laki di dunia ini akan memperlakukanmu dengan sangat baik, jadilah. Ling Huchong tertawa dan berkata, jika kamu benar-benar menyapaku, kenapa kamu tidak memanggilku, kakak Ling Hu? Lan Feng Huang sedikit tersipu, dan memanggil kakak Ling Hu. Ling Huchong tersenyum berkata, gadis baik. Ia memiliki kepribadian yang ramah tamah dan santai, berbeda dengan Yue Bukun yang selalu menyebut dirinya sebagai gentleman. Ketika dia sadar kembali, dia tahu bahwa Lan Feng Huang menyukai orang lain untuk mengatakan bahwa dia muda dan cantik. Setelah mendengarkan pertanyaan jujurnya, meskipun dia melihat bahwa dia seumuran dengannya, dia masih membuka mulut untuk memanggilnya kakak, berpikir bahwa dia harus dipuji atas upayanya untuk menyelamatkannya. Beberapa kata untuk membalas. Benar saja, Lan Feng Huang sangat senang saat mendengarnya. Yue Bukun dan Nyonya Yue tidak bisa menahan cemberut, berpikir, Conger adalah pria yang sembrono dan membosankan, dia benar-benar tidak dapat disembuhkan. Ping Yizi berkata bahwa dia hanya memiliki 100 hari untuk hidup, dan sekarang dia tidak bahkan punya 100 hari. Satu kaki sudah menginjak peti mati, baru bangun sebentar, lalu bercanda omong kosong dengan wanita cabul seperti itu. Lan Feng Huang berkata, saudaraku,
tidak semua orang bisa melakukan metode mengubah darah sekarang. Darah beberapa orang tidak dapat ditransfer kepadamu. Lintah akan jatuh ketika menggigit darah, tetapi tidak dapat ditransfer. 5 dari kami dipilih dari ratusan orang, dan darah di tubuh kami dapat ditransfer ke siapa saja. Kakak, apa yang ingin kamu makan? Aku akan membuatkanmu makanan ringan, oke? Ling Hu Chong berkata, dimsum aku tidak ingin makan, aku hanya ingin minum. Lan Feng Huang berkata, ini mudah, kami telah membuat sendiri, anggur madu bunga 5 harta karun, kamu harus mencobanya. Dia menggumamkan beberapa patah kata dalam bahasa Hamong. Kedua gadis Miao pergi sesuai pesanan, mengambil 8 botol anggur dari perahu kecil, membuka salah satunya, dan perahu itu dipenuhi dengan aroma bunga dan anggur. Ling Hu Chong berkata, gadis yang baik, arakmu memiliki wangi bunga yang kuat, menutupi bau arak, ini arak untuk rumah wanita. Lan Feng Huang tersenyum dan berkata, aroma bunga harus kuat, jika tidak maka akan berbau seperti ular berbisa. Ling Hu Chong bertanya-tanya, ada bau ular berbisa di arak? Lan Feng Huang berkata, iya, arak saya disebut, anggur madu bau hua, jadi saya harus menggunakan 5 harta karun. Ling Hu Chong bertanya, apa namanya? 5 harta karun. Lan Feng Huang berkata, 5 harta karun adalah 5 harta dalam pengajaran kami, Anda dapat melihatnya. Dia mengambil 2 mangkuk kosong, membalikkan botol anggur, menuangkannya mengeluarkan anggur, hanya ada ledakan lembut, dan beberapa benda kecil jatuh ke dalam mangkuk berisi anggur. Beberapa murid Huasan berteriak ketakutan saat melihatnya. Dia memegang mangkuk anggur di depan Ling Hu Chong, dan melihat bahwa anggur itu sangat jernih, putih bersih seperti mata air, dan 5 serangga kecil beracun direndam dalam anggur, 1 ular hijau, 1 kelabang, 1 lagi seekor laba-laba, 1 kalajengking, dan yang lainnya kodok kecil. Ling Hu Chong terkejut dan bertanya, mengapa memasukkan ini, jenis serangga beracun ini, ke dalam arak? Lan Feng Huang mendengus dan berkata, ini adalah 5 harta karun, jangan biarkan serangga beracun, jeritan serangga beracun. Kakak Ling Hu, kamu berani minum? Ling Hu Chong berkata dengan senyum masam, aku sedikit takut dengan ini, 5 harta karun. Lan Feng Huang mengambil mangkuk arak, mengambil seteguk besar, dan berkata sambil tersenyum, aturan orang Miao kami, jika Anda mengundang teman untuk minum dan makan daging, jika seorang teman tidak minum atau makan, maka teman itu bukan teman. Ling Hu Chong mengambil mangkuk anggur, menelan seluruh mangkuk anggur, dan bahkan menelan 5 serangga beracun dalam sekali teguk. Meski sangat berani, dia tidak berani mencicipi rasanya. Lan Feng Huang sangat gembira, merentangkan tangannya di sekitar kepala dan lehernya, dan mencium kedua pipinya. Perona pipi di bibirnya menorehkan 2 tanda merah di wajah Ling Hu Chong, dan berkata sambil tersenyum, ini saudara yang baik. Ling Hu Chong tersenyum, melihat pandangan tegas guru sekilas, dia terkejut di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, ups, aku bertindak begitu berani, dan membuat kekacauan di depan Tuan dan Nyonya, aku harus dimarahi oleh Tuan. Adik bela diri kecil semakin meremehkan saya, maafkan saya. Lan Feng Huang membuka sebotol anggur lagi, menuangkannya ke dalam mangkuk, membawanya ke Yue Bukun bersama dengan 5 serangga kecil beracun yang direndam dalam anggur, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yue, saya mengundang Anda untuk minum. Bab 177. Yue Bukun melihat kelabang, laba-laba dan serangga beracun lainnya direndam dalam anggur, dan sudah sakit. Kemudian dia mencium aroma bunga yang kuat bercampur bau busuk yang tak terkatakan. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin muntah. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mendorong ke arah tangan Lan Feng Huang yang memegang mangkuk. Tanpa diduga, Lan Feng Huang tidak menarik tangannya. Melihat jari-jarinya hendak menyentuh punggung tangannya, dia dengan cepat menariknya kembali. Lan Feng Huang tertawa dan berkata, bagaimana mungkin seorang guru tidak seberani murid-muridnya? Semua teman sekolah Huasan, siapa yang telah meminum semangkuk anggur ini? Ini akan sangat bermanfaat saat... Lan Feng Huang memegang mangkuk anggur di satu tangan, tetapi tidak ada yang berbicara. Lan Feng Huang menghela nafas dan berkata, selain Ling Hu Chong, tidak ada pahlawan lain di sekolah Huasan. Tiba-tiba, seseorang berteriak, beri aku minum. Itu adalah Lin Pingxi. Dia mengambil beberapa langkah dan mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk anggur. Lan Feng Huang mengerutkan kening, dan berkata sambil tersenyum, jadi,
Yue Lingshan berteriak, Xiao Linzi, bahkan jika kamu tidak meracuni dirimu sampai mati setelah makan makanan kotor ini, jangan harap aku akan mengunjungimu lagi di masa depan. Lan Fenghuang memegang mangkuk anggur menyerahkannya kepada Lin Pingzi, berkata sambil tersenyum, minumlah. Lin Pingzi bergumam, aku tidak akan meminumnya lagi. Mendengar tawa panjang Lan Fenghuang, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu, dan berkata, saya tidak minum anggur ini, tapi itu bukan karena saya takut mati. Lan Fenghuang berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tahu, Anda adalah takut gadis cantik ini akan mengabaikanmu mulai sekarang. Kamu bukan pengecut, kamu pria yang penuh gairah, hahaha. Berjalan ke Ling Huchong, dia berkata, kakak, sampai jumpa. Dia meletakkan mangkuk anggur di atas meja dan melambaikan tangannya. Keempat gadis Miao mengambil 6 botol anggur yang tersisa, mengikutinya keluar kabin, dan melompat kembali ke perahu. Saya hanya bisa mendengar nyanyian manis dan berminyak yang mengapung di permukaan air, bergerak ke arah timur mengikuti arus, perlahan-lahan semakin jauh dan semakin ringan, perahu itu meraih pimpinan dan pergi jauh. Yue Bukun mengerutkan kening dan berkata, lempar semua botol anggur dan mangkuk ini ke sungai. Lin Pingzi menjawab, iya. Ketika dia berjalan ke meja, jarinya baru saja menyentuh botol anggur, dan dia mencium bau yang aneh, bau, bergoyang, berdiri diam, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menopang tepi meja. Yue Bukun tiba-tiba sadar dan berteriak, ada racun di botol anggur. Lengan bajunya tertiup angin kencang, dan botol anggur serta mangkuk di atas meja terlempar keluar jendela dan jatuh ke sungai. Merasa jijik untuk sementara waktu, dia memaksa dirinya untuk menahan diri, tetapi ketika dia mendengar suara wow, Lin Pingzi muntah hebat. Lalu ada suara wow dari satu sisi, dan suara wow lainnya dari sisi itu. Semua orang muntah, bahkan 6 dewa lembah persik dan tukang perahu serta pelaut di buritan. Lama sekali Yue Bukun menahannya, akhirnya tidak tahan lagi, dan muntah. Semua orang muntah dalam waktu yang lama, meskipun mereka telah memuntahkan semua makanan di perut mereka dan tidak ada yang tersisa, mereka tetap muntah terus-menerus dan terus memuntahkan air asam. Belakangan, bahkan air asamnya hilang, dan saya masih merasakan tenggorokan gatal, sakit perut, mual, sangat sedih, dan merasa jika ada sesuatu di perut untuk dimuntahkan, akan jauh lebih nyaman daripada muntah kosong seperti ini. Ada puluhan orang di dalam perahu, hanya Ling Huchong yang tidak muntah. Tao Xixian berkata, Ling Huchong, penyihir itu memandangmu berbeda dan memberimu penawarnya. Ling Huchong berkata, aku tidak meminum penawarnya. Mungkinkah semangkuk anggur beracun itu adalah penawarnya? Kata Tao Gengxian, siapa bilang bukan? Gadis iblis itu melihat kamu tampan, jadi dia jatuh cinta padamu. Tao Xixian berkata, aku bilang bukan karena dia terlahir tampan, tapi karena dia memuji gadis iblis itu karena masih muda dan cantik, dan memanggilnya gadis yang baik. Jika saya tahu ini, saya akan memanggilnya juga. Dia berkata beberapa kali, dan dia tidak menderita. Peach Blossom Immortal berkata, maka dia harus memiliki keberanian untuk minum anggur beracun dan telan 5 serangga beracun itu. Tao Yexian berkata, meskipun dia tidak muntah, bagaimana dia bisa tahu bahwa ada 5 serangga beracun di perutnya? Setelah itu, keracunannya semakin parah. Taogan Immortal berkata, ini mengerikan. Kami tidak menghentikan Ling Huchong meminum semangkuk anggur beracun itu, jika dia meninggal karena ini, dan Ping Yizi akan diselidiki, lalu apa yang harus kami lakukan? Taogen Immortal berkata, Ping Yizi berkata dia akan mati, jadi apa gunanya jika dia mati beberapa hari sebelumnya? Peach Blossom Immortal berkata, tidak masalah jika Ling Huchong, kita akan pergi. Kakinya pendek, jadi maafkan dia karena mengejar kami. 6 dewa Taogu tidak bisa tidak muntah, tetapi mereka tidak mau mengatakan beberapa patah kata lagi. Yue Bukun melihat para pelaut di perahu sedang muntah-muntah, dan perahu terombang-ambing di tengah dan barat sungai besar yang sangat berbahaya, maka ia segera naik ke buritan belakang, meraih kemudi, dan mengarahkan perahu ke selatan, Bang. Dia memiliki energi internal yang dalam. Setelah beberapa kali bernafas, gangguan di dadanya berangsur-angsur menghilang. Perahu perlahan mendekati pantai. Yue Bukun melompat ke haluan perahu, mengangkat jangkar dan jatuh ke pantai. Jangkar besi ini beratnya sekitar 200 kg, dan dibutuhkan 2 pelaut untuk mengangkatnya. Melihat Yue Bukun adalah seorang sarjana yang lemah, tukang perahu tidak hanya mengangkat jangkar besi besar dengan 1 tangan,
tetapi juga melemparkannya beberapa kaki. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, tetapi tidak lama kemudian dia membuka mulutnya dan muntah lagi. Semua orang pergi ke darat satu persatu, berlutut di tepi air, minum air sungai sepuasnya, dan muntah lagi. Setelah melakukan ini beberapa kali, muntahnya berangsur-angsur berhenti. Tepian sungai ini adalah tempat yang terpencil, tetapi beberapa mil ke arah timur, terdapat banyak rumah dan merupakan sebuah kota. Yue Bukun berkata, racun di perahu tidak jelas, jadi kita tidak bisa menaikinya. Mari kita bicarakan di kota. Immortal Taogan menggendong Ling Huchong di punggungnya, Immortal Taozi menggendong Immortal Taoshi di punggungnya, dan mereka semua menuju kota itu. Sesampainya di kota, Tao Ganxian dan Tao Zixian masuk ke restoran terlebih dahulu, meletakkan Ling Huchong dan Tao Zixian di kursi, dan berteriak bawakan anggur, sayuran, nasi. Ling Huchong melirik mereka, melihat seorang pendeta pendek Tao duduk. Di tokonya, itu adalah Yu Changhai, kepala sekolah King Cheng, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kepala King Cheng jelas dikepung. Dia sedang duduk di sebuah meja kecil dengan pot anggur dan sumpit, 3 piring kecil, dan pedang panjang berkilauan terhunus dari sarungnya. Di sekeliling meja kecil itu ada 7 bangku, dengan 1 orang duduk di setiap bangku. Ada pria dan wanita di antara orang-orang ini, semuanya berpenampilan cukup ganas, dan masing-masing memiliki senjata di kursinya. Mereka bertujuh menatap Yu Changhai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kepala King Cheng sangat tenang, dia mengangkat gelas anggur dengan tangan kirinya. Untuk minum, lengan bajunya tidak bergetar sama sekali. Tao Ganxian berkata, Taois pendek ini takut. Tao Zixian berkata, tentu saja dia takut. 7 akan melawan 1, dan dia harus kalah. Tao Ganxian berkata, jika dia tidak takut, mengapa dia mengangkat gelas dengan tangannya? Tangan kiri bukannya tangan kanannya. Tentu saja aku ingin tangan kananku tetap kosong untuk menyelamatkan pedang. Yu Changhai mendengus dan menyerahkan gelas anggur dari tangan kirinya ke tangan kanannya. Peach Blossom Immortal berkata, dia mendengar kata-kata saudara kedua, tetapi dia tidak berani melihat saudara kedua, itu karena dia takut. Dia tidak takut pada saudara kedua, tetapi dia takut pada Su Shen. 7 musuh menyerang pada saat yang sama, dia akan itu harus dibagi menjadi 7 bagian. Taozi Immortal berkata, itu salah. 7 orang menghunus pedang dan pedang mereka, dan Taois pendek dibagi menjadi 8 bagian, bukan 7 bagian. Tao Ye Xiange tersenyum dan berkata, Taois pendek ini sudah pendek, dan dibagi menjadi 7 bagian. 8 yuan, bukankah lebih pendek? Bab 178. Meskipun Ling Huchong memiliki banyak dendam terhadap Yu Changhai, tetapi melihat dia dikelilingi oleh musuh yang kuat, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari bahayanya, dan berkata, 6 Tao bersaudara, pendeta Tao ini adalah kepala sekte King Cheng. Tao Gengxian berkata, ini sekte King Cheng. Bagaimana dengan kepalanya? Apakah itu temanmu? Ling Huchong berkata, saya tidak berani memanjat tinggi, saya bukan teman saya. Tao Ganxian berkata, sangat mudah untuk ditangani jika itu bukan temanmu. Mari kita mengadakan pertunjukan yang bagus. Meja itu berteriak, bawakan anggurnya dengan cepat. Saya ingin minum sambil melihat orang-orang memotong pendek Tao menjadi 9 bagian. Peri daun persik berkata, saya baru saja mengatakan 8 potong, mengapa 9 potong? Peri bunga persik berkata, lihat bahwa Tutuo menggunakan 2 pedang berkepala harimau, dan dia harus memotong 1 potong lagi. Tao Zixian berkata, saya kira tidak, beberapa dari orang-orang ini menggunakan gada, beberapa menggunakan tongkat emas, jadi bagaimana mereka bisa memotong? Ling Hu Chonghe berkata, semuanya, jangan bicara, kita tidak saling membantu, tapi jangan mengalihkan perhatian kepala. Sekolah King Cheng, Yu Guanzu. 6 dewa lembah persik berhenti berbicara, tersenyum dan menatap Yu Changhai tanpa daya. Ling Huchong memandang 7 orang yang mengelilinginya satu persatu. Saya melihat Tutuo dengan rambut panjang tergerai di bahunya, dengan lingkaran tembaga berkilau di kepalanya, mengikat rambutnya yang panjang, dan sepasang jidau berkepala harimau membungkuk menjadi bentuk setengah bulan di sampingnya. Di sampingnya ada seorang wanita berusia 50-an, dengan rambut putih dan wajah muram, di sampingnya ada pisau pendek sepanjang 2 kaki. Lalu ada sekelompok biksu itu mengenakan jubah biksu berwarna merah darah, ada mangkuk dan simbal di sampingnya, semuanya terbuat dari baja murni, ujung simbal baja sangat tajam, yang jelas senjata ampuh, tinggi, dengan gada segi 8 di bangku, terlihat berat. Di bangku di sisi kanan Taois,
ada seorang pria parubaya dengan 2 ular hijau melingkari kepala, leher, dan bahunya. 2 lainnya adalah laki-laki dan perempuan, laki-laki buta mata kiri, perempuan buta mata kanan, masing-masing bersandar pada tongkat, badan tongkat berwarna kuning cerah, badan tongkat-tongkat sangat tebal, jika benar-benar terbuat dari emas, beratnya sangat berat. Pria dan wanita itu berusia 40-an, dan pakaian mereka terlihat seperti pria dan wanita biasa di Jianghu, tetapi mereka membawa tongkat jalan yang begitu mahal, yang sangat aneh. Saya melihat mata Tuo menunjukkan cahaya yang tajam, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, dan memegang pegangan sepasang jiedao. Pengemis itu mengambil seekor ular hijau dari lehernya, melingkarkannya di lengannya, dan mengarahkan kepala ular itu ke Yu Changhai. Biksu itu mengambil simbal baja. Pendeta Tao mengangkat gada. Wanita parubaya itu juga memegang belati di tangannya. Melihat semua orang akan menyerang pada saat bersamaan, Yu Changhai tertawa, dan berkata, mengandalkan lebih banyak adalah cara untuk menang. Ini adalah kebiasaan roh jahat dan bidah. Apa yang harus aku, Yu Changhai, takuti? Pria bermata teduh itu tiba-tiba berkata, nama belakangmu adalah Yu, kami tidak ingin membunuhmu. Wanita bermata teduh itu berkata, benar, kamu hanya perlu menyerahkan petunjuk pedang penahan kejahatan dengan patuh, dan kami akan membiarkanmu pergi dengan sopan. Ayo pergi. Yue Bukun, Ling Hu Chong, Lin Pingzi, Yue Lingshan, Del terkejut ketika mereka mendengar dia tiba-tiba menyebutkan pedoman pedang pendisiplinan jahat. Mereka tidak menyangka itu. Ketujuh orang ini mengepung Yu Changhai, dan mereka ingin menanyakan. Pedoman pedang, padanya, pedoman pedang pengusir jahat. Kalian berempat menatapku dan aku melirikmu, semua berpikir, mungkinkah pedoman pedang pendisiplinan jahat ini jatuh ke tangan Yu Changhai? Wanita parubaya itu berkata dengan dingin, katakan lebih banyak pada kurcaci. Ini, bunuh dia dulu, lalu cari dia. Wanita buta itu berkata, mungkin dia bersembunyi di suatu tempat terpencil, tidak akan terlalu buruk jika kamu tidak dapat menemukan manual pedang setelah membunuhnya. Setengah bayang mulut wanita itu diratakan, berkata, jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak dapat menemukannya, dan itu tidak selalu buruk. Ketika dia berbicara, dia mengoceh, dan itu adalah kebocoran besar. Ternyata sebagian besar giginya hilang. Wanita dengan mata cerah berkata, nama keluarga saya adalah Yu, saya menyarankan Anda untuk menyumbangkannya dengan benar. Manual pedang ini bukan milik Anda, sudah ada di tangan Anda selama berhari-hari. Anda telah membacanya dengan baik dan menghafalnya. Apa itu? Gunanya sombong. Yu Changhai tidak mengatakan sepatah kata pun, berkonsentrasi pada dantiannya dan berkonsentrasi padanya. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar seseorang di luar pintu tertawa beberapa kali, dan orang yang tersenyum masuk. Pria ini mengenakan jubah sutra kepompong, setengah botak di bagian atas kepalanya, tetapi botak dan halus, dengan janggut hitam, gemuk dan montok, dengan wajah memerah dan ekspresi ramah. Dia memegang botol tembakau zamrud di sebelah kirinya tangan dan penggaris di tangan kanannya, dengan kipas lipat panjang dan pakaian mewah, dia terlihat seperti seorang pengusaha kaya. Setelah dia memasuki toko dan melihat semua orang, dia terkejut, senyumnya goyah, tetapi dia langsung tertawa hahaha, menangkupkan tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Aku tidak bisa memikirkan semua pahlawan dan pahlawan dunia berkumpul di sini. Benar-benar tiga saya beruntung. Petik 2. Pria itu berkata kepada Yu Changhai, angin baik macam apa yang membawa Yu Guanzu dari sekolah Qing Cheng ke Henan? Seni pedang Song Feng, sekolah Qing Cheng adalah mahakarya dalam seni bela diri. Hari ini kita mungkin bisa menguasainya. Ini membuka mata. Yu Changhai tidak memperhatikannya dengan seluruh energinya. Pria itu membungkukkan tangannya kepada pria dan wanita itu dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak saya melihat Tong Bai Suangqi berjalan di sungai dan danau. Anda telah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Bos besar menghasilkan banyak uang. Pria itu tertawa 3 kali, dan berkata, kakak adalah adegan kosong. Dia datang dengan tangan kirinya dan pergi dengan tangan kanannya. Hanya dengan nama panggilannya, Anda dapat mengetahui bahwa seorang saudara laki-laki hanya tampan di luar, tetapi kosong di dalam. Sangat bagus. Tao Zixian tidak bisa tidak bertanya, apa nama panggilanmu? Pria itu memandang Tao Zixian, melihat bahwa 6 dewa Taogu memiliki penampilan yang aneh, tetapi tidak dapat mengenali asal mereka, jadi dia menyeringai. Berkata, nama saudara laki-laki saya adalah Yu Sun,
dan dia memiliki nama panggilan jelek yang disebut tergelincir dan jangan jaga tanganmu. Semua orang mengatakan bahwa saudara suka berteman, dan untuk teman, saudara akan menghabiskan banyak uang dan tidak ragu-ragu. Meskipun mereka menghasilkan banyak uang, tetapi emas dan perak tidak dapat disimpan di tangannya. Orang buta itu berkata, teman ini, kamu, sepertinya punya nama panggilan lain. Yusun tertawa dan berkata, benarkah? Kakak, kenapa kamu tidak tahu? Tiba-tiba terdengar, suara dingin berkata, loah basah kuyup minyak, licin. Suara itu bocor, dan wanita dengan setengah giginya berbicara. Peach Blossom Immortal berseru, itu mengerikan. Loah sangat licin, jika kamu mencelupkannya ke dalam minyak lagi, siapa yang bisa menangkapnya? Yusun berkata sambil tersenyum, ini adalah teman di sungai dan danau yang menunjukkan cinta dan memuji saudara untuk ringan mereka. Pencapaiannya tidak buruk, dia gesit seperti Loah, tetapi dia sebenarnya malu, sedikit usaha ini benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Nyonya Zhang, orang tua Anda baru-baru ini sehat. Dia berkata dengan membungkuk dalam-dalam. Wanita paruh bayani, Zhang menatapnya kosong, dan berteriak, Glip, pergilah. Yusun memiliki temperamen yang sangat baik, tidak marah sama sekali, dan berkata kepada pengemis itu, Saudara Yan, Dewa Naga Ganda, kamu dua naga hijau menjadi lebih gesit dan lincah. Nama pengemis itu adalah Yan Sansing, awalnya dijuluki, pengemis jahat dua ular, tetapi Yusun dengan santai memanggilnya, pengemis Dewa Naga Ganda. Yan Sansing awalnya sangat sengit, mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Yusun juga mengenali Tutuo Kyusongnian yang berambut panjang, Biksu Sibao, dan Yuling Tao, jadi dia dengan santai memuji mereka. Dia tertawa dan bercanda, dan dalam waktu singkat, situasi tegang banyak mereda. Bab 179. Tiba-tiba saya mendengar Tao Yexian berteriak, Hei, Loah basah kuyup, mengapa Anda tidak memuji 6 saudara laki-laki saya karena seni bela diri dan kemampuan mereka yang tinggi? Yusun tertawa dan berkata, ini wajar untuk dipuji. Mengetahui bahwa dia belum menyelesaikan kalimatnya, keempat peri akar persik, batang persik, cabang persik, dan daun persik sudah menggenggam tangan dan kakinya, mengangkatnya, tetapi tidak menariknya dengan keras. Yusun buru-buru memuji, kungfu yang bagus, keterampilan yang bagus, seni bela diri seperti itu, langka di zaman kuno dan modern. 4 Dewa Taogu mendengar 3 pujian Yusun satu demi satu, dan mereka mencabik-cabiknya menjadi 4 bagian karena mereka tidak melakukannya ingin. Tao Genxian dan Tao Zisian bertanya serempak, bagaimana Anda tahu bahwa seni bela diri kita langka di zaman kuno dan modern? Yusun berkata, julukan saudara laki-laki adalah, tangan lisin, sejujurnya, tidak ada yang bisa menangkap saudara. Tapi begitu keempatnya mengulurkan tangan, mereka meraih tangan saudara laki-laki itu, tidak terpeleset sama sekali, tidak terpeleset sama sekali. Keahlian keempat master itu benar-benar langka dan langka di masa lalu dan sekarang. Mulai sekarang, saudara-saudara akan mengarungi sungai dan danau, dan mereka pasti akan memberikan nama 6 master. Sebarkan kemana-mana, sehingga semua orang di dunia seni bela diri akan tahu bahwa ada orang hebat di dunia. Tao Genxian dan yang lainnya adalah sangat gembira, dan menurunkannya segera. Nyonya Zhang berkata dengan dingin, licin tanpa menahan diri, reputasi yang memang pantas. Kali ini, bukankah akan ditangkap dan dilepaskan lagi? Yusun berkata, seni bela diri dari 6 master ini terlalu bagus, sungguh menakjubkan. Untuk kekaguman, sayang sekali saudara laki-laki tidak tahu apa-apa, jadi saya tidak tahu harus memanggil apa 6 senior. Tao Genxian berkata, kami memiliki 6 saudara laki-laki, bernama Peach Valley Six Immortals. Saya Taogen Immortal, dan dia adalah Taogan Immortal. 6 bersaudara nama dengan nama mengatakan satu persatu. Yusun bertepuk tangan dan berkata, luar biasa, luar biasa. Kata, abadi, tidak dapat digabungkan dengan seni bela diri ke-6. Jika bukan karena keterampilan ajaib dan kungfu yang luar biasa, bagaimana mungkin memenuhi syarat untuk disebut abadi? Kata, 6 Dewa Taogu sangat gembira, dan berkata bersama, kamu memiliki otak dan penglihatan, dan kamu adalah orang yang sangat baik. Nyonya Zhang menatap Yu Changhai, dan berteriak, lalu, maukah kamu menyerahkan pedang manual untuk mendisiplinkan kejahatan? Yu Changhai masih mengabaikannya. Yusun berkata, Anda memperdebatkan manual pedang penahan kejahatan. Sejauh yang saya tahu,
manual pedang ini tidak ada di tangan Yu Guanzu. Nyonya Zhang bertanya, lalu apakah Anda tahu tangan siapa itu? Kamu Sun berkata. Sun berkata, pria ini sangat terkenal, jika dia berbicara, aku khawatir itu akan membuatmu takut. Tutuo Qiu Songnian berteriak, bicaralah dengan cepat. Jika kamu tidak tahu, maka pergilah dan jangan menghalangi jalan ke sini. Yu Sun He berkata sambil tersenyum, Tuan Zemo Duo ini makan daging babi panggang dan domba panggang, dan dia sangat marah. Seni bela diri kakakku biasa-biasa saja, tetapi beritanya sangat informasi yang baik. Jika ada informasi rahasia di dunia, tidak mudah untuk menyembunyikannya dari kewaskitaan dan telinga saudara laki-laki saya. Petik 2. Tong Bai Suangqi, Ni, Zhang dan yang lainnya semua tahu bahwa pernyataan ini benar. Yu Sun ini usil dan meresap. Tidak banyak hal dalam seni bela diri yang dia tidak tahu. Gadis buta itu berkata, ada apa denganmu? Katakan padaku dengan cepat. Nyonya Zhang berkata, tangan siapa? Pedang penahan jahat. Yu Sun berkata sambil tersenyum, semua orang tahu bahwa nama panggilan kakakku adalah, selipkan dan jangan jaga tangan. Langit benar-benar miskin. Kalian semua orang kaya, dengan rambut dicabut, dan kakimu lebih tebal dari saudaramu. Kakak akhirnya mendapat berita penting, yang merupakan kesempatan langka. Seperti kata pepatah, pedang diberikan kepada seorang syahid, dan merah muda diberikan kepada wanita cantik. Kabar baiknya, kamu harus menjualnya kepada orang kaya, kawan. Saudara laki-laki tidak menjual kuncinya, tapi beritanya. Nyonya Zhang berkata, oke, mari kita bunuh Yu Changhai dulu, lalu paksa Uniqiu ini untuk berbicara. Ayo, dia berkata ayo pergi. Segera setelah kata-kata diucapkan, hanya beberapa dentang yang terdengar, dan senjata serta pedang berpotongan dengan sangat cepat. Nyonya Zhang dan 7 orang lainnya meninggalkan bangku bersama, masing-masing mengangkat senjata dan bertarung dengan Yu Changhai untuk beberapa langkah. Ketujuhnya mundur dengan satu serangan, dan masih mengepung Yu Changhai. Kaki Biksu Sibao dan Tutuo Qiu Songnian berdarah, pedang panjang Yu Changhai ada di tangan kirinya, dan jubah Tao di bahu kanannya patah, siapapun yang memukulnya dengan keras. Nyonya Zhang berteriak, ayo lagi. Ketujuh orang itu menyerang bersama lagi, terdengar suara dentang, dan ketujuh orang itu mundur lagi, masih mengepung Yu Changhai di Gaixin. Saya melihat wajah Nyonya Zhang terkena pedang, dan luka panjang di sisi kiri dari tengah alis hingga dagunya. Tapi Yu Changhai terluka di lengan kirinya, dia tidak bisa menggunakan pedang dengan tangan kirinya, jadi dia menyerahkan pedang panjang itu ke tangan kanannya lagi. Pendeta Tao Yuling mengangkat gadanya, dan berkata dengan lantang, Guan Zuyu, kita berdua milik faksi Sanxing, kusarankan kamu untuk menyerah. Yu Changhai mendengus dan mengutuk dengan suara rendah. Nyonya Zhang tidak menyeka darah di wajahnya, dia mengangkat belati, mengarahkannya ke Yu Changhai, dan berteriak lagi. Nyonya Zhang belum mengucapkan kata naik, ketika tiba-tiba seseorang berteriak, tunggu sebentar. Memasuki lingkaran, dia berdiri di samping Yu Changhai, dan berkata, semua orang 7 lawan 1, itu terlalu tidak adil. Belum lagi Bos Yu mengatakan bahwa pedang pengusir kejahatan memang tidak ada di tangan Yu Changhai. Orang ini adalah Lin Pingov. Sejak dia melihat Yu Changhai, dia tidak pernah mengalihkan pandangan darinya sejenak. Melihat lengannya terluka, Nyonya Zhang dan 7 orang lainnya menyerang lagi kali ini, dan mereka pasti akan memotongnya. Dia harus membunuh anjing ini dengan tangannya, dan dia tidak akan pernah membiarkan orang lain membunuhnya, jadi dia segera melangkah maju. Nyonya Zhang bertanya dengan tajam, siapa kamu? Bolehkah menemaninya mati? Lin Pingzi berkata, saya tidak ingin menemaninya mati. Saya melihat bahwa masalah ini terlalu tidak adil, jadi saya ingin berbicara untuk keadilan. Anda tidak perlu bertarung, ayo pergi. Qiu Songnian berkata, bunuh anak ini bersama-sama. Yu Lingdao berkata dengan manusiawi, siapa kamu? Kamu begitu berani dan sembrono, kamu bisa memaksa orang lain untuk menonjol. Lin Pingzi berkata, di Huasan, Lin Pingzi. Petik 2, Tong Bai Suangqi, Suang Snaka Eki, Nyonya Zhang dan yang lainnya berteriak serempak, apakah Anda dari sekolah Huasan? Di mana, Tuan Linghu? 2 kata, apakah kamu mengenal temanku? Sepanjang jalan, banyak ahli menghormatinya dan menyanjungnya, mengatakan bahwa itu karena salah satu temannya. Linghu Chong masih tidak tahu kapan dia menyerahkan sahabat dengan kesaktian yang hebat. Mendengar ketujuh orang ini mengatakan demikian, diharapkan dia menjual wajahnya lagi untuk sahabat sakti ini.
Benar saja, Nyonya Zhang dan ketujuh orang itu berbalik bersama dan memberi hormat pada Ling Huchong. Taois Yuling berkata, kami bertujuh mendapat berita dan datang ke sini siang dan malam hanya untuk mengenal model terhormat. Senang bertemu di sini. Lin Pingzi yang menyelamatkannya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, tetapi segera setelah dia memahami niatnya, dia melihat bahwa 7 orang yang mengelilinginya semuanya berbicara dengan Ling Huchong, jika mereka tidak pergi sekarang, apalagi ketika pangkuannya dia tidak terluka, dan tiba-tiba keluar mundur, bergegas ke dalam restoran kecil, dan berjalan pergi melalui pintu belakang seolah-olah terbang. Yan Sanxing dan Qiu Songnian berteriak serempak, tapi mereka jelas tidak bisa mengejar. Jangan memegang tanganmu. Yusun berjalan ke arah Ling Huchong dan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara datang dari timur. Saya mendengar banyak teman di dunia menyebut nama Tuan Ling Ho, dan saya sangat mengaguminya. Kakak belajar bahwa lusinan pemimpin dan pemimpin geng, Tuan Gua, dan Dao terutama bertemu Tuan Muda di Wubagang, jadi mereka bergegas untuk ikut bersenang-senang. Tanpa diduga, mereka sangat beruntung karena melihat Tuan Muda terlebih dahulu. Jangan khawatir, tidak masalah. Kali ini saya membawa obat mujarab dari Wubagang. Tidak ada 99 jenis dari 100. Penyakit kecil yang diderita Tuan Muda itu sangat tidak penting. Sangat tidak penting. Hahaha, sangat bagus, sangat bagus. Memegang tangan Ling Huchong, dia menjabatnya lagi dan lagi, tampak sangat mesra. Ling Huchong terkejut, dan bertanya, apa lusinan Master Sekte, Master Geng, Master Gua, dan Master Pulau? Dan ratusan jenis obat mujarab. Saya tidak mengerti sama sekali. Yusun tertawa, Tuan. Ling Hu tidak harus kewalahan, alasan di tengah, bahkan jika Anda berani, Anda tidak berani berbicara omong kosong. Anda dapat yakin, hahaha, jika Anda berbicara omong kosong, bahkan jika Anda berbicara omong kosong, putranya tidak akan tersinggung, dan itu akan jatuh ke telinga orang lain. Nama keluarga Anda berapa banyak kepala yang ada? Jika Yusun meluncur 10 kali lebih banyak, kepala ini akhirnya akan dicabut. Nyonya Zhang berkata dengan muram, kamu bilang kamu tidak berani bicara omong kosong, tapi kenapa kamu membicarakannya? 5 apa yang terjadi di Bagang, Tuan Muda Ling Hu akan melihatnya dengan mata kepala sendiri nanti. Izinkan saya bertanya, siapa yang memiliki buku petunjuk pedang penahan kejahatan? Yusun pura-pura tidak mendengar, dan menoleh ke Yue. Bab 180, Yue pasangan Bukun tersenyum dan berkata, ketika saya datang lain kali, saya melihat kalian berdua, dan saya terus bergumam dalam hati, pria dan wanita ini elegan dalam penampilan dan pembawaan yang luar biasa, tetapi siapakah dua ahli bela diri yang hebat ini? Tuan rubah bersama, pastilah Tuan dan Nyonya Yue, kepala sekolah Huasan dan pedang Genleman yang terkenal itu. Yue Bukun tersenyum sedikit dan berkata, jangan berani. Gunung Tai, penjahat itu memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Hua hari ini. Baru-baru ini, Tuan Yue menikam 15 musuh kuat yang buta dengan pedangnya. Dia terkenal di seluruh dunia, dan penjahat mengaguminya di semua tempat. Ilmu pedang yang bagus, ilmu pedang yang bagus. Dia berkata dengan jujur, ini seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yue Bukun mendengus, awan gelap melintas di wajahnya. Yusun berkata lagi, Nyonya Yue Ningxia. Ni, Zhang berteriak, kamu berbicara omong kosong, apakah masih ada lagi? Katakan padaku, siapa yang mendapatkan pedang pengusir setan? Dia mendengar Yue Bukun dan istrinya namanya sepertinya tidak mengganggunya sama sekali. Yusun mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, beri aku 100 tael perak, dan aku akan memberitahumu. Nyonya Zhang berkata, apakah kamu belum pernah melihat perak di kehidupanmu sebelumnya? Semuanya membutuhkan uang. Saya ingin uang, saya ingin uang. Pria tampan dengan tombay Suangki mengeluarkan koin perak dari sakunya, melemparkannya ke Yusun, dan berkata, 100 tael lebih dari banyak, katakan padaku. Kamu Sun mengambil koin perak itu, dia menimbangnya di tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Ayo keluar, dan aku akan memberitahumu. Pria lusuh itu berkata, mengapa pergi keluar? Di sini, agar semua orang mendengarkan. Semua orang berkata serempak, ya. Mengapa kamu menyelinap? Yusun menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak. Saya ingin 100 tael perak, 100 tael per orang, kan?
Jual berita bagus ini hanya dengan 100 tael perak. Bagaimana mungkin ada alasan seperti itu di dunia untuk penjualan semurah itu? Pria buta itu melambaikan tangan kanannya, dan Qiu Songnian, Ni Zhang, Yan Sansing, Si Baoseng dan lainnya semua mengelilinginya, mengelilingi Yusun di Gaixin dalam sekejap, seperti bagaimana dia berurusan dengan Yu Changhai barusan. Nyonya Zhang berkata dengan dingin, pria ini dikenal licin, dan kamu tidak bisa menggunakan tanganmu untuk menghadapinya. Semua orang menggunakan senjata. Taois Yuling mengangkat gada segi 8, membuat suara di udara, menggambar lingkaran, dan berkata, benar, mari kita lihat apakah kepalanya adalah palu yang licin. Semua orang melihat paku tajam dan tajam di palunya, bersinar terang, dan kemudian melihat kepala Yusun dengan kulit halus dan daging putih, berminyak dan hitam, dan merasa bahwa dia kepalanya belum tentu memiliki masa depan yang cerah. Yusun berkata, Tuan Linghu, baru saja Anda mengirim seorang teman muda untuk menyelamatkan Yu Guanzu dengan beberapa kata, tetapi mengapa Tuan muda itu tampaknya tidak mengetahui bencana yang Anda derita? Ling Hu Chong berkata, mengapa tidak, bukankah kamu bilang aku tidak punya pilihan selain campur tangan untuk bersikap kasar kepada saudaraku? Berbicara tentang ini, hatiku terasa masam, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yue Lingshan, berpikir, bahkan kamu, aku punya bersalah padaku karena mengambil si kecil. Panduan Pedang Linzi, petik 2, Nyonya Zhang dan 7 orang lainnya bersorak serempak, dan berteriak, luar biasa, luar biasa. Tolong bantu Tuan Linghu. Petik 2, Yusun menghela nafas dan berkata, oke, saya bilang ya, kalian semua pulang semua orang, apa yang kalian lakukan di sekitar saya? Nyonya Zhang berkata, saya tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati saat berhadapan dengan licin. Yusun menghela nafas, ini disebut self menimbulkan kejahatan, dan saya tidak bisa hidup. Mengapa saya, Anda Sun, tidak menunggu di Wubagang pergi untuk menonton kegembiraan, tetapi Anda datang ke sini untuk mati sendiri? Nyonya Zhang berkata, apakah Anda akan memberitahu saya atau bukan? Yusun berkata, saya berkata, mengapa saya tidak mengatakannya? Hei, Tuan Dongfang, mengapa Anda datang ke sini? Dia mengucapkan 2 kalimat terakhir dengan suara yang sangat keras, dan pada saat yang sama dia menatap tepat di sisi barat toko, wajahnya dipenuhi dengan keheranan yang tak tertahankan. Semua orang terkejut, dan mengikuti pandangannya ke barat, hanya untuk melihat seseorang perlahan mendekat di jalan yang panjang, memegang keranjang sayur di tangannya pemimpin timur. Ketika semua orang berbalik, Yusun tidak terlihat, dan baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah dibodohi olehnya. Nyonya Zhang, Qiu Songnian, dan Taois Yuling semuanya mengutuk, mengetahui bahwa dia sangat ahli dalam kungfu ringan, dan dia sangat bersemangat. Sekarang dia telah melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya. Ling Hu Chong berkata dengan suara lantang, ternyata Yusun mendapatkan petunjuk pedang penahan kejahatan, tapi aku tidak menyangka itu berada di tangannya. Semua orang bertanya, benarkah? Apakah itu ada di tangan Yusun? Ling Hu Chong berkata, tentu saja ada di tangannya. Jika tidak, mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi melarikan diri dengan sekuat tenaga? Dia berbicara dengan suara yang sangat keras, dan akhirnya kelelahan. Tiba-tiba Yusun berkata dengan keras di luar pintu, Tuan Ling Hu, mengapa Anda menyalahkan saya? Lalu dia masuk. Nyonya Zhang sangat gembira, dan segera mengelilinginya lagi. Taois Yuling berkata sambil tersenyum, kamu jatuh ke dalam rencana Tuan Ling Hu. Yusun berkata dengan wajah sedih, benar, jika kalimat ini menyebar, mengatakan bahwa Yusun telah memperoleh pedang pengusir kejahatan, apa yang akan terjadi kepada Anda di masa depan? Apakah ada hari lain untuk hidup dalam damai? Ada begitu banyak orang di Jianghu yang ingin menyusahkan Anda. Bahkan saya memiliki 3 kepala dan 6 tangan, dan saya tidak dapat menahannya. Tuan Ling Hu, kamu benar-benar baik, hanya sepatah kata, dan kamu tidak akan pernah tinggal aku menangkapnya kembali. Ling Hu Chong tersenyum tipis, berpikir, apa yang salah denganku? Hanya saja aku telah banyak dianiaya sebelumnya. Dia tidak bisa tolong lihat Yue Lingshan lagi. Yue Lingshan juga menatapnya. Mata mereka bertemu, wajah mereka memerah, dan mereka menoleh dengan cepat. Nyonya Zhang berkata, Kakak Yu, barusan kamu pergi untuk menyembunyikan pedang pendisiplinan jahat, agar kami tidak menemukannya, bukan? Yusun berteriak, sulit, sulit. Nyonya Zhang,
Apa yang kamu katakan, niatnya adalah untuk membunuh Yusun. Tolong pikirkan, jika pedang pendisiplinan jahat ada di tanganku, Yusun harus menggunakan pedang, dan keterampilan pedang harus sangat tinggi. Pedang, seberapa buruk seni bela diri Anda? Setelah semua orang memikirkannya, pernyataan ini tidak buruk. Tao Gen Xiandao, jika Anda mendapatkan pedang penolak kejahatan, kadang-kadang Anda mungkin tidak mempelajarinya. Kipas itu adalah belati, dan yang Anda tunjuk tadi adalah gerakan pedang di manual pedang penolak kejahatan. Tao Zixian berkata, ya, semuanya. Dia melipat kipas dan mengarahkannya secara miring, yang jelas merupakan teknik pedang jahat pertama. 59 pukulan, menunjuk kejahatan, siapapun yang diarahkan pedang, akan mengambil nyawanya. Kali ini, kipas lipat di tangan Yusun diarahkan ke Qi Yusongnian. Mantou Tuohu meraung, dan dia menebas Yusun dengan kedua tangan di atas pedang. Yusun menoleh ke satu sisi dan berteriak, dia bercanda, hei, 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 jangan dianggap serius. Dang dang dang, Qi Yusongnian menebas dua kali dengan pisau kiri dan kanannya, dan Yusun mendorong mereka menjauh. Mendengar suaranya, kipas lipatnya memang terbuat dari baja murni. Dia montok dan putih, dengan penampilan yang dimanjakan, tubuhnya sangat gesit, dan dengan jentikan kipas lipat, pedang berkepala harimau Qi Yusongnian berayun beberapa meter jauhnya, yang menunjukkan bahwa seni bela dirinya lebih unggul dari tutuo itu. Hanya saja mereka dikepung dan tidak berani melawan. Peach Blossom Immortal berteriak, gerakan ini adalah jurus Turtle Fart ke-32 dalam seni pedang jahat. Nah, menangkis ini adalah jurus ke-25, Turtle Turnover. Ling Hu Chong berkata, Tuan Yu, jika panduan pedang penolak jahat tidak ada di tangan Anda, lalu di tangan siapa itu? Petik 2, Nyonya Zhang, Taois Yuling dan yang lainnya berkata, ya, cepat katakan padaku. Di tangan siapa itu? Yusun tertawa dan berkata, saya tidak mengatakannya, saya hanya ingin menjual beberapa ribu tael perak lagi. Anda sangat pelit, Anda harus menghemat uang. Baiklah, saya akan mengatakannya, tetapi Anda mendengarnya di telinga Anda, tetapi Anda merasa gatal di hati Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika manual pedang penahan kejahatan diperoleh oleh orang lain, masih ada harapan, tetapi sekarang ada di tangan tuan ini, maka, ini. Semua orang menahan napas dan mendengarkan dia menjelaskan nama pemenang manual pedang. Tiba-tiba dia mendengar suara sepatu kuda yang mendesak dan deru mobil, dan berlari kencang dari jalan. Yusun mengambil kesempatan untuk diam, mendengarkan dengan cermat, dan berkata, hei, siapa di sini? Pendeta Tao Yuling berkata, cepat, ya siapa yang mendapatkan manual pedang? Yusun berkata, tentu saja aku ingin mengatakannya, tapi kenapa aku harus terburu-buru? Bersambung.